Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas dari Universitas Al-Quran Ittifaqiyah, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan membuat video tugas dari dosen kami, yaitu Al-Ustadz Ahmad Abdul Qiso. Adapun tugasnya yaitu disuruh membuat video dan menjelaskan materi tentang penelitian. Adapun materi yang paling pertama yaitu judul penelitian, yaitu bagian cover. Judul penelitian adalah pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian terkait objek penelitian yang ingin diteliti, lokasi, tujuan dan saran yang ingin dicapai. Tujuan awal dari sebuah judul adalah untuk menarik perhatian pembaca dan untuk menarik perhatian pada masalah penelitian yang sedang diselidiki. Dalam menentukan judul penelitian, kita harus mencantumkan 3 komponen. Adapun 3 komponen tersebut yaitu yang pertama objek formal, yang kedua objek material, dan yang ketiga konteks topik atau fokus kajian dalam penelitian. Objek formal adalah teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian, dan objek material yaitu fokus pembahasan atau objek pembahasan. Yang kedua yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian pertama dalam karya ilmiah yang menjelaskan alasan kuat mengapa sebuah topik tersebut dipilih, kemudian kenapa topik tersebut penting untuk diteliti. Ada 7 hal penting yang harus ada di dalam latar belakang. Yang pertama yaitu fenomena, yaitu kejadian atau kondisi nyata yang diamati peneliti. Yang kedua yaitu gap fenomena, yaitu atau kesenjangan di mana terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di dunia nyata. Yang ketiga yaitu masalah penelitian. Pertanyaan atau rumusan masalah ilmiah yang muncul dari pengamatan terhadap fenomena atau gap fenomena. Yang keempat yaitu gap riset, celah atau kekosongan literatur. Biasanya berupa pertentangan hasil antara penelitian terdahulu, metode yang belum digunakan, atau topik yang belum pernah diteliti sebelumnya. Yang kelima yaitu novelty atau kebaruan. Kontribusi baru yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengisi gap riset. Bisa berupa teori baru, metode analisis baru, atau objek penelitian yang berbeda. Poin yang keenam yaitu urgensi penelitian. Merupakan alasan kuat mengapa penelitian tersebut sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan, biasanya membahas dampak manfaat praktis atau kontribusi teoritisnya. Yang ketujuh yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu merupakan batas ruang lingkup yang mempersempit masalah penelitian agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tahap awal yang sangat krusial di mana peneliti menemukan, memilih, dan merumuskan fenomena atau kesenjangan yang ingin diteliti. Secara sederhana, ini adalah proses mengubah kebingungan menjadi sebuah pertanyaan penelitian yang jelas. Materi yang keempat yaitu fokus atau batasan masalah. Fokus masalah menentukan inti persoalan yang diteliti, sedangkan batasan masalah membatasi ruang lingkup agar penelitian tidak melebar. Jika digabungkan keduanya, membentuk rumusan masalah yang jelas, terarah, dan dapat dikaji secara mendalam sesuai tujuan penelitian. Yang kelima yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan peneliti yang disusun secara sistematis untuk menyatakan dengan persoalan yang akan diteliti. Materi keenam yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dijawab melalui penelitian tersebut. Secara sederhananya,
Tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin kamu capai dari rumusan masalah. Materi yang ketujuh yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah keagungan. Materi yang ketujuh yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian, baik untuk bidang ilmu, praktisi maupun masyarakat. Materi yang ke-8 yaitu hipotesis atau khusus kuantitatif. Ya, ini khusus untuk kuantitatif ya. Kalau di kualitatif, hipotesis ini tidak ada. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diuji secara statistik dalam penelitian kuantitatif. Secara sederhananya, hipotesis adalah jawaban sementara untuk satu pertanyaan penelitian yang angkanya bisa dihitung dan diuji kebenarannya. Materi yang ke-9 yaitu kerangka teori. Kerangka teori adalah struktur konseptual yang berisi teori, konsep dan hasil penelitian terdahulu yang dipakai sebagai landasan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan masalah penelitian. Materi yang ke-10 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian penelitian yang berisi uraian, analisis, dan rangkuman dari teori, konsep, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang kamu teliti. Materi yang ke-11 yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab rumusan masalah penelitian. Secara sederhananya, metode penelitian adalah peta jalan tentang bagaimana kamu akan melakukan penelitian dari awal sampai selesai. Materi yang ke-12 yaitu sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan adalah urutan atau susunan bab dan subbab dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis agar pembaca mudah mengikuti alur penelitian. Materi yang ke-13 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber rujukan yang kamu gunakan dan kamu kutip dalam penelitian daftar pustaka. Ditulis secara sistematis di bagian akhir karya ilmiah. Daftar pustaka berfungsi sebagai penghargaan pada penulis asli yang idenya kamu pakai, kemudian memudahkan pembaca melacak sumber asli dan menghindari plagiasi, karena semua kutipan dicantumkan semua sumbernya. Terima kasih.